Media sosial kembali gempar dengan aksi Natalie Holscher yang terkesan kini membongkar penyebab permasalahan rumah tangganya bersama dengan komedian Sule yang sebentar lagi akan resmi bercerai. Ya, Natalie yang kini mengaku trauma dengan status pernikahan itu seakan membuka tabir baru atas prahara rumah tangganya bersama dengan Sule dengan mengunggah rekaman suara seseorang yang disamarkan yang kini viral di media sosial. Jangan sampai bilang lagi ke Akang, biar tahu kemarin ada kata-kata bunda yang gak enak ke aku gitu loh. Pernah bilang gini, "Neng, mau gak sama si bapak?" Ucap seorang dalam rekaman yang diunggah Natalie lewat media sosialnya. Dan di tengah kehebohan itu, publik pun kembali dibuat penasaran. Lantaran sebelum mengunggah rekaman suara, Natalie Holscher terlihat menyenggol akun media sosial milik perempuan bernama Rizka Rose. Hal itu beralasan mengingat Natalie mengaku media sosialnya kini diblokir oleh Rizka Rose, sosok perempuan yang juga dekat dengan anak-anak Sule, seperti Rizky Febian dan juga Putri Delina. Lantas, benarkah Rizka Rosiana alias Rizka Rose adalah sosok yang diduga menjadi orang ketiga di antara Sule dan Natalie? Dan seperti apa pula Rizka yang mengungkapkan kedekatannya dengan Sule? Jangan sampai bilang lagi ke Akang ya. Iya, Aku ngomong gini biar tahu kenapa Teteh ngomong gini, karena kemarin kan adalah kata-kata bunda yang jadi gak enak ke aku gitu loh. Intinya gitu. Mang Raja tuh pernah bilang gini, "Senah, Neng mau nggak sama si bapak?" Bilang gitu. Bilang gitu. Teteh diam dong. Maksudnya apa mah? OS. Itu kalau guys OS, Teteh itu selalu hindar pokoknya gimana caranya hindar aja. Takut gitu loh, takut dia iseng atau apa gitu kan. Soalnya kan tahu mungkin ya, pas kalian lagi ke Singapura, itu dia nelpon malam-malam jam 12 malam. Kata Teteh kan, Teteh nggak nge-save nomor dia kan awalnya. Emang udah nggak ada, karena handphone Teteh juga ganti loh. "Halo? Iya. Kemana wae senah?" Kata bilang kemana aja senah gitu. Kemana wae katanya ganti nomor, itu beja-beja, nggak bilang-bilang gitu. Kata gimana bunda sih apa lagi pada di Singapura, makanya orang nelfon ibunya itu. Memang percekcokan dan persisitan memang ada, walaupun materinya apa itu tidak bisa diungkap, dan sesuai kesepakatan mereka baik di mediasi maupun sebelumnya memang mereka sepakat untuk mengakhiri rumah tangga. Kalau detailnya mungkin nggak bisa dibuka ya, tapi intinya kan bahwa perselisihan dan percekcokan itu terjadi dan itu sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama, itu aja. Pokoknya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini privacy lah. Aduh, kaget ya. Intinya mah udah dibilangin nggak ada hubungan apa-apa sama Kang Sule gitu loh. Jadi janganlah sampai menggiring opini yang enggak. Kalau emang misalnya Natalie kiranya terus ada punya pikiran saya selingkuhannya Kang Sule, kenapa ya? Ayo kita ngobrol bareng-bareng bertiga, lebih baik itu jangan bikin opini yang nantinya jadi menghujat ini salah satu pihak ya. Kalau kenal Kang Sule itu tahun lalu ya, waktu lagi syuting di Raja Jagong, web seriesnya Kang Sule itu yang tayang di YouTube. Di situ sih kenalnya. Ya hanya di tempat kerja aja kita ketemu, di luar situ kita nggak pernah ketemu sama sekali. Sedih banget dapat kabar kayak gini ya, sedih banget ya, disayangkan karena kan selama ini kita kenal baik, gitu tiba-tiba kabarnya selingkuh gitu, makanya kaget gitu. Kaget banget. Berita juga nih Kak bahwa Harisha ngeblokkan Natalie Holscher sampai di-mention sama beliau, mungkin seperti apa Kak? Ya nggak apa-apa sih, lagian kan saya nggak ngeblok Natalie doang, Kang Sule juga saya blok kok. Blok mereka berdua karena apa Kak mungkin? Karena kayak nggak kesel
ya, ngerasa dirugiin aja gitu. Kok tiba-tiba saya digiring gitu, padahal kan yang kalian juga tahu semua kemarin ramenya karena apa, karena Putri Delina, terus kenapa tiba-tiba sekarang digiring opini karena perselingkuhan. Kalau emang karena perselingkuhan, kenapa nggak dari awal, kenapa harus Putri Delina dulu yang dihujat habis-habisan, udah gitu giliran saya gitu. Iya, kalau saya sih kalau emang ada lampu hijau dari mereka, ya ayo gitu. Maksudnya yuk kita ketemu, ada lampu hijau kayak gitu, yuk kita ketemu ayo. Tapi kayaknya buat saat ini ya, kayaknya nggak dulu deh, karena masih sama-sama panas ya. Kayaknya enggak. Di sisi lain, aksi Natalie Holscher yang tiba-tiba membongkar dugaan orang ketiga itu rupanya justru mendapatkan cibiran dari warganet hingga Natalie pun disebut sebagai drama queen. Ya, pasalnya Natalie terkesan justru membongkar masalah rumah tangganya kepada khalayak umum di saat detik-detik sidang putusan cerainya yang tinggal menghitung hari. Lantas, seperti apakah psikolog melihat aksi Natalie? Mulai bongkar-bongkaran jelang putusan cerai yang dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus mendatang. Dan seperti apa dukungan moral dari Rizka Rose untuk Natalie dan Sule menjelang tanggal 10 nanti. Semua rumah tangga pasti ada konfliknya dan tantangannya masing-masing. Jadi memang apa yang terjadi di media sosial, apa yang mereka share di media sosial mungkin menggambarkan apa yang memang merupakan permasalahan mereka. Berita yang ada pun sebenarnya simpang siur, mulai dari ketidakcocokan antara anak Sule dan istrinya, dan juga mungkin ada juga isu tentang orang ketiga, dan ada juga isu tentang adanya masalah waktu dan sebagainya. Memang banyak sekali faktor yang bisa memicu seseorang ataupun membuat seseorang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan karena mungkin tidak ada kecocokan lagi ataupun ada pelanggaran komitmen, atau mungkin bisa jadi ada ketidaksukaan antar keluarga yang mungkin membuat seseorang sakit hati sehingga akhirnya memang bisa memutuskan untuk bercerai. Semua orang bebas menggunakan media sosial mereka seperti yang mereka inginkan ya, kecuali kalau hal itu benar-benar asal mereka tahu konsekuensinya gitu. Jadi hati-hati bila menggunakan kata-kata yang kasar ataupun mungkin bisa menyinggung orang yang mereka bicarakan. Selama mereka tahu yang mereka katakan itu mungkin bisa berdasarkan sebuah bukti dan mereka tahu konsekuensinya, silakan saja ya. Balik lagi, itu kan masih merupakan isu dan memang belum ada pernyataan secara langsung dari Sulenya. Dan di sini seseorang bisa menyatakan ada orang ketiga atau tidak, itu kan satu, apakah memang ada bukti, atau yang kedua memang hanya berupa kecurigaan-kecurigaan saja gitu, feeling sebagai seorang istri atau feeling sebagai seorang suami. Tapi di sini kita lihat memang seringkali banyak sekali hal-hal yang disounding bahwa hal tersebut tidak dipungkiri memang telah terjadi di antara mereka seperti itu. Jadi kenapa memang baru diutarakan sekarang? Mungkin sebenarnya ada keputusan di mana mereka tidak mau share tentang hal ini, tidak mau menceritakan tentang hal ini, karena biar gimana pun kan ketika kita menceritakan adanya orang ketiga pasti ada salah satu pihak yang disalahkan. Mungkin selama ini rasanya ingin menjaga nama baik masing-masing seperti itu, tapi ketika menjelang putusan pengadilan dan banyak sekali informasi yang beredar, isu-isu dan gosip-gosip yang beredar, rasanya tuh dari sisi kedua belah pihak, terutama Natalie, mungkin ingin meluruskan sebenarnya ada apa sih supaya tidak ada kesalahpahaman dari netizen seperti itu. Jadi karena memang semakin mendekati putusan pengadilan, semakin banyak pertanyaan dari masyarakat, akhirnya diputuskanlah bahwa lebih baik mungkin diceritakan tentang kejadian yang dicurigai sebenarnya terjadi. Balik lagi, kita tidak bisa menuduh kalau memang belum ada bukti ya. Kadang-kadang memang berupa feeling atau kecurigaan-kecurigaan ataupun bukti-bukti kecil yang mungkin tidak bisa di-share ke publik, tapi belum merupakan bukti secara nyata ataupun secara besar, dan itu memang masih bisa kita sebut sebagai kecurigaan saja. Ya, buat Bunda Natalie yang kuat, semangat terus, banyak rezekinya. Pokoknya ya aku berharap kita bisa berteman baik kayak biasa lagi. Ya kalau memang masih ada yang mengganjal daripada begini, yuk kita ngobrol bareng-bareng.